Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir dari Al-Akh Zulfikar yang beralamat di Makassar. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi Ustaz, apa hukum membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran? Apakah hal tersebut dianjurkan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa anta jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Bacaan Sadaqallahul Azim setiap selesai membaca Al-Quran ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Tetapi ya, kita sebagai salafi itu tidak melihat kebanyakan orang. Bukan hujjah dan dalil itu diamalkan oleh banyak orang, tapi hujjah itu adalah Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itulah hujjah. Barakallahu fikum. Maka ketika tidak ada dalil, maka sekalipun banyak manusia mengamalkan, maka kita tidak mengamalkannya, sebab kita mengikuti dalil. Dan dalam hal ini, ya, bacaan Sadaqallahul Azim yang dibaca oleh banyak kaum muslimin setiap selesai membaca Al-Quran, ini adalah amalan yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan dalam agama kita. Kenapa tidak disyariatkan? Sebab tidak ada dalil. Kita tidak mendapatkan satupun dalil yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adanya anjuran dari beliau untuk membaca Sadaqallahul Azim, ataukah Nabi sendiri mengamalkan. Tidak ada. Barakallahu fikum. Karena tidak ada dalil, kalau begitu tidak kita amalkan. Kenapa? Sebab asalnya ibadah itu adalah haram dilakukan sampai ada dalil. Itu asalnya ibadah haram dilakukan sampai ada dalil. Dan itu kaidah, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asalnya ibadah itu haram dilakukan sampai ada dalil. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Taib. Bahkan kalau kita melihat riwayat-riwayat bacaan Al-Quran, apakah sebelum atau setelah, ternyata kita mendapati ada riwayat yang sahihah, ternyata setelah membaca Al-Quran itu tidak ada bacaan Sadaqallahul Azim. Seperti dalam riwayat yang sahihah, Nabi SAW pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya, bacakanlah Al-Quran untukku. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa aqra' wa ilaika unzil, bagaimana bisa saya membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah, sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Ya, artinya harusnya Anda lah ya Rasulullah membacakan Al-Quran kepada kami, sebab Anda lebih faham, Anda lebih fasih. Ya. Kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'a min ghairi, bacalah, sebab sesungguhnya aku senang mendengarkan bacaan itu dari orang lain. Dan Nabi saat itu memilih Ibnu Mas'ud, sebab Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang paling indah bacaan Al-Qur'annya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca, dan saat itu beliau membaca surah An-Nisa, yaitu firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Ketika Ibnu Mas'ud sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, apa kata Nabi? Hasbuk, cukup, sudah cukup. Ya, kata Ibnu Mas'ud, aku melihat kepada dua mata Rasulullah, fa idza 'ainahu tadrifan, maka ternyata dua mata Rasulullah itu meneteskan air mata. Menangis Rasulullah mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan riwayat ini, dan riwayat ini sahih. Perhatikan riwayat ini ikhwani fillah. Ketika Ibnu Mas'ud selesai membaca Al-Quran, apakah Ibnu Mas'ud membaca Sadaqallahul Azim? Tidak sama sekali. Dan apakah Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membaca Sadaqallahul Azim? Tidak sama sekali. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bacaan Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran bukanlah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, sebab Nabi tidak menuntunkan hal tersebut dan tidak menganjurkan hal tersebut.
Barakallahu fikum. Oleh karena itu, bacaan ini tidak perlu kita baca. Tidak perlu kita baca. Apalagi diyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fikum.